Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kuliah selanjutnya adalah mata kuliah komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. Kuliah topik perdananya adalah advokasi dalam promosi kesehatan, bagian pendahuluan. Ya. Baik. Saya akan share screen di buku-buku yang telah kita pakai. Ya. Kita pakai buku ini lagi. Ya. Penulisnya Kay Bartholomew. Di situ ada dibahas tentang advokasi. Ya, kita sambil bedah buku ya. Kita kuliah dengan metode bedah buku sehingga tahu halaman mana yang akan dibaca. Oke, halaman ini. Ya, langsung di search 203. Ya. Kalau search advokasi dapat di sini. Supaya memudahkan dalam menemukan keyword dalam belajar. Ya, advocacy is a primary method used in community organizing, sharing power with or challenging power. Kalau bisa kita mengubah komunitas dengan berkomunikasi, berkoordinasi ke environmental level yang tinggi. Kita ulang sedikit, environmental dalam hal ini maksudnya adalah lingkungan, faktor lingkungan di luar seseorang, di luar individu. Diulang lagi, lingkungan mulai dari di luar individu ya, interpersonal, keluarganya, temannya, gurunya, tenaga kesehatan, kadernya, dan sebagainya. Ada interpersonal, ada community, lebih besar ya. Ada organizational. Di dalamnya ada pejabat, pemerintahan, dan sebagainya. Yang kita maksudkan environmental adalah bagian yang kedua. Bagaimana kita untuk mengubah komunitas, tapi dengan beradvokasi pada environmental level yang tinggi. Ya, jadi di sini advocacy is one of the basic methods for changing at environmental level. Ya, yang tadi, environmental level yang tadi ya, yang akan dibahas utamanya dalam kuliah ini. Ya, oke. Kalau mau lihat definisi, ya ini tinggal dilihat ya. Ya, advokasi the set of skill use. Mau ini kelihatan ya. Coba saya perbesar. Kelihatan ya. Nah, to create a shift in public opinion. Shift. Perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Ya. Kemudian resources yang ada bisa dimobilize ke arah tujuan yang baik tersebut. Kemudian adanya kekuatan pejabatnya dalam mengambil keputusan, kekuatan lainnya yang misal kekuatan kebijakan, regulasi, alokasi budget dan sebagainya untuk mensupport isu policy, kebijakan atau constituency. Ada bagian dari kekuatan di regulasi, dan itu bisa menjadi hal yang sangat penting untuk menggerakkan sesuatu. Itu maksud advokasi.
Kalau kita edukasi hanya di masyarakat, di komunitas, penting. Tapi dalam hal ini, advokasi juga penting. Hanya kalau kita membuat roadmap promosi kesehatan, ada di komunitas ada, tapi advokasi juga ada. Ya, oke. Di sini kita baca, ya, sorry. Jadi all levels from organizational through community and state, nah state juga disebut ya, pemerintahan, sampai ke national. Dalam tulisan yang kami tulis dan sudah diterima di jurnal Q1, bagaimana kita membuat proses mulai dari evidence base, dari community sampai ke national. Ya. Itu gaya advokasi berdasarkan evidence. Nanti diterangkan di lembar-lembar berikutnya bagaimana proses advokasi ini gayanya. Ada yang langsung aksi, datang ke state, ke pejabatnya dan sebagainya. Ada yang menyediakan evidence dulu berdasarkan penelitian dengan metode yang baik, disajikan dengan baik, di-report dengan baik. Dan kemudian dipresentasikan memakai fact sheets, lembar-lembar, atau disajikan simple lah. Kalau fact sheets itu paling cuma sehalaman, 2 halaman. Bisa dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya. Tapi jangan sampai beradvokasi memberikan laporan penelitian yang begitu tebal. Waduh, jangan. Kecuali diminta. Karena boleh dong laporan penelitiannya disampaikan ke kami, boleh. Tapi rangkumannya ada. Rangkumannya. Ya. Supaya memudahkan komunikasi dalam advokasi. Ya. Ini yang paling penting, in public health advocacy efforts are made to change community conditions. Ini rokok, perusahaan rokok besar. Tapi untuk menghentikan kebiasaan merokok, kita perlu untuk keputusan kebijakan terkait rokok itu dibatasi. Nah, nanti ada contohnya di bawah. Ya. Jadi, kalau advokasi ini bisa dibuat, ada grup yang lokal, nggak pakai mouse, mouse-nya habis baterainya. Ada grup yang lokal, ada yang national. Kalau kami di tim action research, ya, sambil action, sambil research, jadi utamanya actionnya, terus-terusan beradvokasi. Jadi dalam metode penelitian itu kami bukan roadmap-nya itu bukan melulu research, tapi sambil action, sambil research. Ya. Karena mengapa seperti itu? Advokasi kita sudah punya literatur review, kita sudah punya penelitian sebelumnya yang dirangkum. Sambil waktu berjalan, sambil beradvokasi, membuka komunikasi dulu. Ya, sambil jalan, karena tidak mudah. Dengan mudah dalam arti mencari waktu untuk pejabat yang paling tinggi. Minimal kita pejabat, misal kepala dinasnya, kalau sulit untuk ketemu bupati atau wali kota, kepala dinasnya dulu. Sambil kita action advokasi, sambil juga kita mengakses. Ya.
pasti kebutuhannya. Ya, ini di buku ini dicontohkan tentang misal ini apa ini? Saya contohnya di bawah. Mana tadi? Ya. Oh, ini contohnya, contoh smoking. Tapi sebelum ke contoh, kita lihat dulu. It is important that health promoters choose tactics and activities that fit the type of community organizing, the issue and community. Tentu tipe komunitas, tipe masyarakat di suatu kabupaten itu berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya, sehingga pada saat kita ke bupatinya, ke wali kotanya, pendekatannya kita berbeda-beda tergantung asesmen awal. Di advokasinya kita pilih berdasarkan kondisi. Oke. Nanti langkah-langkah detailnya ada di buku ini. Ya. Ini lumayan untuk dibaca detail. Jadi kalau S2 perlu baca detail kalimat per kalimat di sebuah buku. Ya. Penting. Ya. Oke. Oke. Di sini walaupun dia 94 tapi masih dipakai terus sampai sekarang ya. Jadi ilmunya long lasting. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Kalau dicontoh di penelitian tentang sistem informasi Posyandu saat tahun 2016 Unpad datang ke Purwakarta bertemu dengan Bapak Bupati untuk memulai kegiatan KKN dan sebagainya. Ya, itu membangun hubungan yang baik. Itu awal dari advokasi. Kalau kata saya mah ya, silaturahmi yang baik lah, ya silaturahmi yang enak, ya. Sehingga kalau silaturahminya baik, yang gak usah jauh-jauh advokasi lah, mau datang juga enak, ya. Jadi building trust jadi enak. Itu yang paling penting dalam ilmu dasar advokasi ya, building your silaturahmi trust. Ini kalau termnya koalisi, ini antar organisasi dan sebagainya, tapi saya cobalah di kenyataannya ya, kadang kita bergerak sebagai individu, kadang bagian dari organisasi. Kalau saya bergerak bagian dari Unpad, ya bagian dari organisasi dalam ini institusi pendidikan. Nggak hanya Unpad, kami Unpad, Unpas dan sebagainya. Jadi multi partnership. Enak kalau sudah baik. Sehingga kalau mau melakukan community development lewat research dulu, sambil action, sambil research, itu penting sekali ya. Gitu. Oke. Koordinasi adalah hal yang penting. Prakteknya, kalau kita mau ke puskesmas, mau aktivitas, tentu kita koordinasi, membuat surat di internal institusi ke eksternal, ya persuratan diurus lah. Kalau mau dicontohkan ke Kesbangpol misal, dari Kesbangpol ke Dinas Kesehatan kita koordinasi dan yang lainnya, kecamatan dan sebagainya yang diperlukan. Sehingga saat koordinasi, aspek-aspek formal itu diperhatikan. Silaturahminya sudah baik, ditambah aspek legalnya juga diperhatikan. Sehingga networking, mau educating, jadi tambah enak. Ya.
networking dan edukasi tentu. Ya. Oke. Jadi public awareness juga makin bisa diubah ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, ini memang kalau dari penelitian kami yang Posyandu ini, terus kita lama-kelamaan nanti akan bagaimana hal yang baik ini di policy-nya, di kebijakannya itu bisa ditetapkan dalam surat. Nah, itu langkah tahun kedua. Ya, kami juga sambil ada langkah-langkah untuk action research ini sambil juga bisa sedikit demi sedikit membawa kontribusi yang baik untuk kebijakan. Karena mengubah itu tidak mudah. Ya. Kita datang ke rumah orang. Rumah orang sudah ada policy-nya. Jangan kita sok-sokan, ini yang paling baik. Enggak lah. Kita pelan-pelan. Nggak usah advokasi lah. Kalau kita ketemu orang juga kan, kalau mau mengubah orang, kita lembut, sentuh hatinya, pakai perasaan yang baik, penyampaian yang baik, supaya menyentuh rasa. Tidak langsung jebret-jebret itu, enggak. Ini rumah orang. Ini ilmu komunikasi dasar lah. Advokasi juga berdasarkan ilmu komunikasi dasar. Nanti ahlinya Dr. Inci. Dan yang lain. Oke. Lama-kelamaan legislatif kebijakan, alokasi budget, dan sebagainya. Kalau legislatif, saya contohnya yang mana? Sebagai Satgas COVID, ditugaskan UNPAD ke Cimahi misalnya. Saat diminta Dr. Febri, ayo kita rapat bareng legislatif, bareng DPRD, PLT Wali Kota, seluruh SKPD dan sebagainya. Bahkan sampai kecamatan. Berbicara diawali dengan, tentu sebelumnya bisa sampai diminta ke depan ketua DPRD, karena sebelumnya sudah membangun building silaturahmi yang baik, ya, kemudian bagaimana kita melakukan kajian yang baik, sehingga pada saat presentasi di situ, salah satu risetnya adalah testing makin menurun. Kalau testing dari COVID-nya menurun, seakan-akan daerahnya berwarna hijau, padahal karena testingnya yang menurun. Jadi narasi testing itu penting. Testing. Terus diulang saat beradvokasi, dipresentasikan dengan slide yang nyaman dilihat. Ya. Jadi fact sheets-nya dipresentasikan. Sehingga saat itu saya ingat ketua DPRD-nya bilang, jadi testing penting ya dok ya? Ya Pak, testing ini grafiknya. Dari testing ditemukan yang positif, tapi sehabis itu menelusuri orang-orang yang ketemu orang yang positif, itu menjadi menurun. Testingnya juga menurun. Sudah ketemu satu positif, tapi sekelilingnya itu kurang di tesnya, menurun. Pas awal pandemi, wah banyak. Pas mendekati ke sekarang, turun. Dari mana analisisnya? SDM dan sebagainya itu dianalisis. Ya, itu contohnya. Tapi kita datang tidak untuk mengatur. Kita dapat grid satu ide, kemudian ditangkap oleh pemegang keputusan legislatif dan sebagainya. Jadi testingnya dok ya. Nah itu aja udah sesuatu langkah bahwa cara komunikasi kita baik, enak, bisa diterima dengan penyajian data
yang baik dengan silaturahmi yang sebelumnya sudah baik. Makanya bisa ketemu di pertemuan tersebut karena silaturahmi dengan dinas kesehatannya sudah baik dan sebagainya. Sudah baik. Ya, jadi itu perjalanannya ada tahapan. Oke, di sini akan dibahas bagaimana prinsipal presence, generosity dan sebagainya ada di tabel 4. Ini akan dibahas ya. Oke, kemudian selanjutnya ya. Tadi framing isu penting. Testing. Tadi contohnya COVID ya. Testing. Betul ada dilarang mudik dan sebagainya. Tapi narasi testing juga penting. Sehingga bagi suatu kota kabupaten memutuskan budgetnya untuk mendirikan lab BSL 2. Wah, ini lab yang sebelumnya ada tapi mungkin kurang. Oke, kita dirikan lagi. Ada yang lab-nya, ada barang habis pakai, dan sebagainya, SDM-nya. Ya. Itu menjadi perhatian yang isunya di framing. Kita pilih yang utamanya. Tidak bisa kita kuliah S2 Promkes diberikan sekali ketemu yang cuma setengah jam sampai 1 jam. Nggak bisa. Wah, semua satu buku dikasih. Istilahnya kayak gitulah. Jadi kita framing isu yang mana yang dipilih yang terpenting. Kalau COVID, testing. Saat isu di community, di publik, mudik. Kita datang ke situ, testing. Ya. Jadi, betul. Saat orang mudik pasti menggerakkan polisi dan sebagainya ya, disub dan sebagainya digerakkan. Tapi jangan lupa juga testing ya. Karena itu semua butuh dukungan. Ya, kita lanjutkan contoh yang tadi dibahas tentang rokok. Kalau rokok kita pengennya yang ini ya, yang apa, the advocacy group would say non-smokers have the right to breathe clean air. Itu yang ada di kita sebagai advokator. Ya, kalau tobacco industri dia punya sudut pandang lain. Ya. Ini seperti ini. Wah. Kemudian kalau dari ada juga yang bilang dalam beradvokasi orang yang rokok karena ada faktor ininya adiksi. Oke, kita bahas yang ini. Ya betul. Advokasi strategi ada 3 kategori. Research investigation, engagement education, and direct action. Ya. Kalau saya dengan tim masuknya karena kita action research sambil research, kita masuknya lebih ke kalau saya menulis gabungan ke semuanya ya. Ya. Kita tapi utamanya kita riset dulu ya. Kita utamanya riset. Tapi sambil kita juga langsung ada direct action advokasi dan encouragement dalam konteks kita melakukan capacity building, edukasi dan sebagainya. Jadi sejalan. Jadi kalau saya boleh nulis yang keempat, ada yang keempat gabungan semua. Sambil advokasi, sambil riset.
Nah, kita pakainya hybrid action study. Sambil kita studi kualitatif, kuantitatif mixed method, kompleks mixed method, sambil juga dilakukan dengan prinsip action study atau action research. Yaitu kita core-nya adalah action, sambil direvisi. Tapi nggak apa-apa, ini kan tahun 94. Kalau kami sambil action research juga dari buku yang lain juga ya, dan juga penelitian. Jadi bisa sambil dicampur, tapi tentu saat kita melakukan direct action advocacy tentu berdasarkan literatur review. Kita sudah studi sebelumnya, studi yang di atas ini ya, tidak turun ke lapangan langsung kalau literatur review. Misal kita melakukan scoping review. Ya. Kita mengakses mana literatur yang publish, yang belum publish, atau gray literatur dan sebagainya. Ya, oke. Jadi itu yang dilakukan. Kalaupun ada studi, kita small study. Jadi kita ingat 2016 itu advokasi langsung kita ke pemerintah, sambil kita juga bareng mahasiswa KKN melakukan small study, ya dilanjutkan dengan studi dosennya, dilanjutkan dengan penelitian. Jadi berawal dari advokasi disambil dengan research. Kita namanya action research. Nanti ya di kuliah pertemuan yang lain. Oke, ya ini dari penjelasan tadi bahwa ada saya ke atas. Ya, the principle of presence generosity shaping. Ya, ini principle dari ya, jadi prinsip untuk presence, remind people of the issue by doing something about it frequently. Kalau saya sih tadi isu yang contoh COVID tadi kan testing, tapi dengan disertai kajiannya itu kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi datanya sudah ada di Dinas Kesehatan, sudah ada, dan kita mengakses quality dan juga bagaimana cara analisisnya. Ya, jadi kita coaching, bukan kita yang langsung turun menganalisis, tapi kita bareng pemerintah. Kita coaching. Cara-caranya seperti ini dan sebagainya. Cara-cara analisis seperti ini. Jadi pemerintah jadi bisa. Data manajernya itu jadi bisa ikut transfer ilmu dari kita. Karena kalau kita bekerja sendiri, wah, susah juga. Kita harus kerjasama. Ya, memang hidup indah dengan kerjasama ya. Jadi kita bareng-bareng. Kalau lari maraton bareng-bareng. Bukan sprint sendirian. Nah, nanti capek. Kalau bareng-bareng ya nggak apa-apa maraton ya. Biar agak lambat tapi nggak terlalu lambat tapi bisa selamat. Generosity. Kalau dalam hal orang atau grup atau organisasi yang kita advokasi itu sudah punya actionnya, dan action tersebut berdasarkan judgement lapangan, misal berdasarkan judgement diskusi sebelumnya. Tentu sebelumnya kalau pengalaman kami Dinas Kesehatan juga sudah berdiskusi dengan yang lain, expert yang lain.
saat kita datang untuk beradvokasi dan kita menemukan sudah ada langkah, tidak apa-apa. Kita bisa mengambil sudut pandang yang baik langkah-langkahnya, kemudian di situ kita bisa mulai melangkah dari yang sudah dimulai. Ya. Tentu pujian dalam bentuk verbal bisa ya. Pujian dalam bentuk verbal bisa, tapi kalau saya sih senangnya memulai dari langkah yang dilakukan sebelumnya itu baik. Jadi pujian langsung dengan cara memulai dari langkah yang, jadi meneruskan dari langkah yang sebelumnya sudah dilakukan. Misal, ini di daerah ini, daerah COVID-nya warna hijau. Di kecamatan ini daerahnya hijau. Pas dilihat datanya, oh testingnya masih kurang, gimana? Oke. Baik, hijau. Dari hijau ini kita bisa melihat. Jadi kita mulai dari situ. Kita lihat datanya, kita diskusi dengan data manager dari Dinas Kesehatan. Ini hijau tapi seakan hijau. Kita bisa perbaiki lagi langkah-langkah ini dengan mengetahui testingnya apakah sudah memenuhi syarat kurang lebih minimal 1/1000 testing per jumlah penduduk di kecamatan tersebut per minggu. Ya, itu kurang lebih. Dari situ kita bisa mulai. Jadi kita jangan langsung, ini salah. Jangan. Orang teh udah berusaha dengan budgetnya, dengan apa keterbatasan budgetnya, ini itu keterbatasan. Terus kita orang luar tiba-tiba bilang itu salah. Jangan. Ya. Jangan. Kita juga harus belajar. Kita harus belajar. Sebentar, kita pelajari dulu. Oke. Jadi kita bergerak sebagai jembatan, jangan datang-datang tiba-tiba menyalahkan. Enggak. Tentu sebuah organisasi, institusi melakukan hal itu ada pertimbangannya juga. Nah, kita datang, memahami dulu, baru kita berkontribusi, bekerja sama, ya, agar kita maraton bareng, kita bareng-bareng. Itu sih idenya, kita saling membantu lah. Ya. Saya yakin, walaupun kita punya sudut pandang dengan penelitian yang kita pernah lakukan, misalnya kita ekspert di bidang A, saat kita datang ke A lagi, A yang pernah kita teliti dan kita ahli di situ dengan A, kita sebut A aksen lah. Di daerah tersebut pasti ada aksennya, adalah perbedaan lah dikit yang buat orang melakukan langkah sesuatu dan menurut kita itu langkahnya berbeda. Kalau saya mungkin karena saya paradigmanya false positivis dan konstruktivis ya. Dan saya ada pragmatisnya juga. Jadi poinnya saya menggabungkan semua, saya positifis, kemudian mengkonstruksi nih. Oke, kita lakukan kualitatif di lapangan. Kita konstruksi. Oke, ada pragmatisnya dalam konteks mau menyelesaikan masalah yang sudah ada, gimana ya caranya masalah bisa selesai. Saya gabungan ketiganya sehingga saat melihat kita bisa melakukan langkah jembatan. Ya, langkah jembatan. Maksud langkah jembatan tadi ya tadi. Kita berusaha mengisi puzzle yang masih kurang tanpa menyalahkan siapa. Generosity. Shaping. Ya, langkah apapun. Tadi shaping nyampur dengan generosity ya. Kita kasih reward. Ya minimal kita reward apa sih orang luar beradvokasi. Kata-kata yang baik, pujian itu saya. Luar biasa. Karena seseorang itu dengan seseorang lain, hubungannya antar manusia yang paling keluar dari dirinya dalam mulut. Kalau mulut sudah ngasih reward, wah ini sudah baik, alhamdulillah, dan sebagainya. Ya. Kemudian dari langkah tersebut, udah generasi itu ada shaping, kita mulai mengekskalasi. Ya. Oke, kita punya sumber daya apa saja yang sudah ada. Oke.
continue to mobilize more people. Kita beradvokasi, kita nggak punya apa-apa dalam konteks pasukan, SDM, budget. Tentu kita kalau datang ke pemerintah daerah, kita bagaimana kita dengan cara-cara yang sudah disebutkan sebelumnya sampai yang tadi, kita meyakinkan bahwa ini sumber daya baik SDM, sumber daya budget, alokasi yang ada, gimana caranya digunakan untuk melakukan langkah memperbaiki kabupaten atau kota di situ. Kalau konteksnya COVID, budget yang ada terbatas. Jadi pemerintah daerah mengalokasikan budget dari sana, sini, kemudian dimasukkan ke COVID, ya, dengan kadar yang mengerti adalah dari lokal Pemda itu sendiri. Ya masa iya dana dari budget lain 100% dipindah ke COVID? Sepertinya enggak. Kan kita perlu juga pelayanan di bidang lain. Jadi itu kebijakan kita kita serahkan dalam konteks yang mengerti kondisi betul adalah Pemdanya. Kita di sini memberikan bukti kajian dengan cara present generosity shaping yang baik. Agar setelah dikeluarkan kebijakan misal waktu itu di Cimahi bilang bagaimana caranya melakukan testing di tiap kecamatan. Kata Dinas Kesehatan berarti butuh SDM. Tambahan karena SDM yang di puskesmas sudah kasihan di puskesmas. SDM yang melakukan swab yang bisa datang ke masing-masing kecamatan. Ya. Jadi active surveillance langsung datang ke kecamatan yang tidak tidak menunggu di puskesmas saja, tapi ada yang bantu mengisi puzzle kekosongan ya antara puskesmas dengan kecamatan supaya bisa makin membantu puskesmas untuk active surveillance. Aktif sampai rumah-rumah sih ya sulit ya SDM. Tapi kalau menunggu di kecamatan itu setidaknya menyambungkan antara puskesmas dengan rumah, dengan family. Oke. Jadi itu continue to mobilize more people and increase the intensity of the tactic. Ya. If the first efforts are unsuccessful. Sudah mengidentifikasi effort sebelumnya, sudah didiskusikan bersama, itu ada kekurangan, mari kita bergerak ke depan sama-sama. Ya, sama-sama dalam konteks sama-sama mengisi hasilnya. Sehingga pada saat memobilize, ini ada budget untuk open recruitment, menambah tenaga yang melakukan swab, misal. Accuracy and honesty. Ya. Kalau contohnya apa ya? Waktu di COVID kemarin, ya. Jadi akurat to maintain credibility and to keep opponents from successful arguing against the issue raised. Kalau saya honesty penting ya. Misal ini COVID di Cimahi terlihat menurun. Honestly, testingnya juga menurun. Jadi kualitas datanya disebutkan. Di sini COVID makin menurun, seakan menurun karena testingnya dan telusur kontaknya, dulu namanya kontak tracing ya, di bahasa Indonesia kan jadi telusur kontak, ya, telusur kontak. Itu ikut menurun. Kita sangat sadar SDM terbatas, ini bersama dengan kegiatan vaksinasi, tersedot ke vaksinasi, ya, kita harus pahami itu. Oke, kita diskusikan bagaimana, apakah kita ada di Pemda ini budget untuk open recruitment, untuk tenaga swab yang turun langsung ke kecamatan untuk meningkatkan
testing, adakah SDM yang visible, yang memungkinkan ditambahkan untuk melakukan telusur kontak atau kontak tracing? Itu didiskusikan bersama. Ya, oke. Konsistensi. Ya, kalau tentu di dalam beradvokasi ada kritik. Ya, ada kritik. Kalau ada kritik, tentu dengan alasannya masing-masing. Kita harus fair. Kalau kritiknya betul, menurut pengalaman yang saya baru sampai saat ini, ya kita tinjau juga kritiknya. Ada hal yang betul, dan kita bisa mulai dari hal yang betul tersebut. Misal, kalau berdiskusi dengan dinas kesehatan, misalnya, ada saran juga, ya, dari contohlah saya Satgas di Cimahi, ada sarannya ABCD. Saya memiliki saran tersebut, ada baiknya juga. Ya. Dari situ saran tersebut kita mulai. Kritik yang disampaikan itu untuk memperbaiki apa langkah yang ditentukan. Seorang advokator berdasarkan kajian bla 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 menentukan langkah A, B, C, D. Tapi ada kritik. A-nya ini kurang. Baiknya A aksen, baiknya gini gini gini. Nah, kita tinjau. Kritik yang disampaikan bisa jadi karena yang menyampaikan kritik itu lebih tahu kondisi daerahnya. Sehingga jangan anggap itu kritik yang tidak fair, tapi itu fair. Karena fair disertai alasan. Dan alasannya ya secara logika bisa diterima. Kita sebagai advokat tidak berdiri sendiri. Seakan-akan kita paling benar. Tapi kebenaran adalah fenomena yang ada. Bisa jadi seorang advokator, orang yang advokasi, tidak mengetahui semua fenomena. Sehingga saat disampaikan, ini loh fenomenanya yang belum disampaikan adalah ini. Oh iya. Jadi kita perlu memikirkan, memperlakukan kritik itu mana kritik yang logis. Saat sebuah kritik kurang logis, kita juga menyampaikan. Sehingga dari debat lama-kelamaan bisa tercapai ide yang sesuai konteks daerah tersebut. Belum tentu saya Satgas di Kota Cimahi sama langkahnya dengan di Kabupaten Bandung. Ya. Kabupaten Bandung konteksnya luas. Cimahi penduduk kurang lebih 600.000, ya, dengan yang lebih kecil daerahnya itu bisa beda konteks. Jadi kita harus fair. Oke, tampaknya sampai sini tentang tentang advokasi, ya, definisi, prinsip dan sebagainya. Selebihnya bisa baca sendiri. Saya sengaja menunjukkan halaman buku ini agar kita bisa melihat seperti apa sih advokasi. Oh, astagfirullahaladzim. Saya lupa menyampaikan guideline for effective advocacy. Mohon maaf, kuliahnya tidak jadi berakhir ya. Saya tadi perasaan apa yang lupanya? Oh iya, ini. Ya. Ini langkah-langkah. Ya. Jadi kita mengutamakan hal yang positif, ya. Kemudian kita harus punya planning. Kalau ada hal kecil saja tidak apa-apa. Kita tidak bisa mengusahakan semua, nggak bisa. Satu aja small wins, misal bukan seakan kita menang, enggak, win itu untuk kita bersama. Karena kan kita melakukan advokasi untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan aku advokasi menang, enggak gitu. Ya. Testing tadi ya.
dari DPRD, oh testing ya dok, oke baik, kita budget testing akan ditingkatkan, walaupun di tengah keterbatasan budget. Jadi gimana caranya alokasi budget? Small, start from small, terus beranjak sedikit demi. Jadi dalam satu pertemuan udah ada small aja, itu udah alhamdulillah banget bagi seorang advokator. Ada kepuasan batin di saat apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk bangsa ini ya, bangsa ini di kecamatan, di kota kabupaten tersebut. Oke, jadi begin dengan dengan presentasi, ya. Maksudnya tentu saat presentasi ini untuk kepentingan bersama ya. Jadi kalau bukan bukan untuk asumsi atas dasar yang kurang jelas logikanya. Tapi ini untuk kepentingan bersama. Tentu sudah ada kajiannya dulu ya. Kemudian di-highlight. Mana yang paling penting? Kayak tadi testing. Penting. Testing penting. Di saat narasi mudik, tapi testing jangan. Testing penting. Salah satunya, tentu yang lain ada yang penting juga. Misal bagaimana caranya penyediaan isolasi, ya. Konteks isolasi mandiri saat di rumahnya sempit dan sebagainya, itu gimana caranya? Ya. Jadi intinya hal-hal yang penting utama di highlight. Nanti pertemuan selanjutnya ada lagi yang di highlight. Ya. Tentu definisinya harus penting karena saat kita beradvokasi, apa yang ada definisi di kepala kita tentang testing, tracing, contohnya COVID tadi ya, itu belum semua mengerti. Kita sampaikan, apa sih kepentingan testing, definisinya apa sih? Mengapa ini begitu penting? Simpel. Makanya presentasi simpel aja. Grafik, saya sih senangnya grafik. Tulisan kebanyakan puyeng. Ya, simpel. Saya masih ingat saat saya presentasi, ini. Grafik kontak tracing. Dari 1 orang positif, berapa yang dikontak tracing? Menurun. Menurun aja udah simple, tapi dalam. Ya. Memang nomor 8 ini. Saya orangnya kalau presentasi passionate-nya kelihatan. Ini Pak ya, bahasa tubuh saya kelihatan. Ya. Saya biasanya low profile, tapi semangat. Tidak sok iya. Betul, kita sudah kajian, kita memegang ilmunya, tapi kita juga harus low, passionate, persistent, and low profile. Ya, kalau bisa saya tambahkan. Ya. Nah, tadi willing to compromise, tidak kekeh. Pokoknya harus ide ini yang dilaksanakan, enggak gitu juga. Tapi saat berkompromis, kita tadi diskusi, boleh mengetahui alasannya, kenapa kritik ini disampaikan dan sebagainya. Diskusi, sehingga mencapai keputusan bersama. Ya, kreatif. Ya. Di sini opportunistic, ya, maksudnya bukan oportunis yang buruk ya, tapi di saat semua orang tidak berpikir ke arah sana, kita berpikir ke arah sana. Di saat isu meningkat tentang, contohlah, mudik narasinya, kita testing. Karena jarang yang bahas. Di saat ada orang makin jarang, makin menurun membahas. Di saat orang membahas vaksin, grafik testingnya turun. Kreatif ya, gimana caranya narasi testing bisa naik lagi? Nah, kreatif, mulai dari kreatif berkajian, kreatif berkata-kata, dan sebagainya. Oke. Ya, kalau ada kalau saya bisa cerita sedikit,
dalam suatu diskusi sambil beradvokasi ada orang yang berbeda pendapat dan orang tersebut dari cara berdebatnya itu seperti menganggap kita inferior. Ya. Kalau saya sih fearless, dalam arti jangan gentar, tetap dengan cara yang baik, walaupun kita agak ditekan dengan nada suara yang nada suara yang agak tinggi. Kalau saya sih lebih ke sabar. Jadi fearless-nya sabar. Jadi diam itu bukan takut, tapi lebih ke mendengarkan. Dengarkan dulu. Gini. Ya, baru kita setelah ada kesempatan berbicara. Karena menurut saya dari sebuah diskusi pasti ada aja penengah. Dan saat penengah tersebut mempersilahkan kita berbicara, baru kita berbicara. Jadi saat kita dalam suatu kondisi seakan terintimidasi, kita bisa merasa untuk tidak diintimidasi karena kita sabar dan kita mendengar aktif. Ya. Apapun yang terjadi, kita ada orang di luar kita bernada tinggi, bla 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 gitu. Saya lebih ke sabar, tetap low profile, ya. Kelihatannya seakan inferior, tidak. Kita mendengar dan menghargai. Kelihatannya seakan inferior mungkin bagi orang yang bersangkutan, tapi bagi publik kita diam untuk menghargai. Setelah kita dapat kesempatan berbicara, baru kita bicara. Ya. Nomor 12, fokus. Jangan presentasi kemana-mana. Makanya, sebelum kita beradvokasi, kita agendanya mau apa nih? Untuk membela negara ini, apa nih? Oke, testing, tracing. Kita fokus. Make it local and keep it relevant. Iya, betul. Tadi ya. Kondisi di kota ini sama kabupaten sana itu beda. Jadi kita pahami dulu, kaji dulu, baru kita advokasi. Ya. Oke, kemudian kita umum saja ya. Kita tidak partisan mana-mana. Pokoknya kita melakukan advokasi itu lebih ke untuk kepentingan umum. Kita bukan bagian dari partai tertentu. Bagian dari organisasi yang memihak kepentingan partinya. Ya. Parti itu apa ya bahasa Indonesia? Golongan ya, golongannya. Enggak, kita datang ke situ non golongan. Dalam arti kita bergerak di sini untuk membantu. Oke, jadi independen betul. Jadi kita independen dalam arti ya kita sebagai walaupun kita bagian dari institusi, tapi kita menganalisis, tidak ada pesan sponsor, kita memang untuk publik, ya. Jadi kita untuk publik, kita tuh bagian dari publik walaupun kita dikirim oleh institusi. Kita untuk kepentingan publik, ya. Karena kan kita public health, ya, health promotornya untuk publik. Oke. Nah, try to stay within the experiences of individuals in your group. Saat kita bercerita, beradvokasi, menceritakan pengalaman, itu lebih ngena. Makanya saya kalau kasih kuliah suka contohnya ini loh. Contohnya ini dari pengalaman kami. Di luar itu kalau kami tidak berpengalaman, ya tidak apa-apa. Wajar kok kalau kita tidak menguasai segala hal. Ya. Kalau saya bilang, aduh mohon maaf saya tidak menguasai hal tersebut, belum pengalaman. Saya pengalamannya kalau hal tersebut baru baca. Tapi kalau yang bagian ini, misal action research, kami sudah pengalaman sejak sebelumnya. Sebutlah dari tahun berapa sehingga wow, sudah lama juga ya pengalaman meneliti sudah dari tahun berapa. Wah. Oke.
Whenever possible, go outside the experiences of your opponent. Ya, maksudnya tentu saat kita beradvokasi, kita bukan oponen lah. Orang yang kita hadapi tentu ada experience-nya. Dok, ini gini nih. Oke, kita keluar sedikit. Ada pengalaman kami di sini gini, dan karakter daerahnya sama. Gitu. Sehingga, oh iya ya, kami miss hal itu, kata orang yang kita. Sehingga kita bisa berpikir bareng matangnya. Oke, kemudian make your opponent live by their own rules. Ya, jadi kita datang di tempat yang kita advokasi, misal Pemda, ya, kota, kabupaten, dan sebagainya, tentu punya rules-nya sendiri. Kita datang itu ke dalam aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga kalau kita mau mengubah ke arah yang lebih baik, perlu pelan-pelan. Tidak langsung mendirect, tidak. Tapi kita beradvokasi pelan sehingga saat ada aturannya, dan misal pemegang kebijakannya itu bisa berpikir ke arah yang lebih baik karena advokasi kita. Jadi own rules-nya, aturannya Pemdanya bisa merasa dimiliki setelah diubah atas keinginannya sendiri setelah kita advokasi. Jadi merasa memiliki, oh iya ya, ini baiknya ini diubah ya kebijakannya ya. Oh ya, makasih sarannya dan kajiannya supaya kita bisa alokasi budget ini diperbesar bagian testing, kalau tadi contohnya COVID. Jadi ini merasa bagian dari dirinya, kota, kabupatennya, ya. Ya. Jadi ini ingat harus related dengan eventnya tadi COVID, ya berarti kajiannya COVID. Jadi konteksnya harus jelas. Kalau yang di tahun 2009 yang bencana gempa, ya sesuaikan dengan events-nya, dengan kejadian. Nomor 20, di jalan. Kalau ada masalah, jalan. Kalau beradvokasi, kita menjalani sendiri. Tadi kalau saya gayanya advokasi sambil kajian, ya have a good time. Kalau ada cobaan di tengah-tengah, ya nikmati. Jangan dianggap itu halangan, enggak. Anggap itu jalannya memang. Dalam beradvokasi kalau agak sulit, ya memang jalannya itu. Oh, kalau di kota kabupaten sana lebih mudah, di sini kok susah ya? Ya, kan beda orang yang kita hadapi. Jadi, please, have a good time. Kalau ada masalah, anggaplah itu jalan. Kita telusuri masalahnya, jalani bagaimana caranya untuk perbaiki sambil jalan. Oke, baik, itu tampaknya bagian terakhir dari bagian pertama kuliah tentang ini. Baik, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.